Pagi ini kita bersyukur kita boleh berjumpa kembali meskipun lewat streaming ataupun YouTube channel ini. Dan saya percaya setiap kita siap menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan kita Yesus. Kenapa? Karena hari ini sekali lagi kita boleh memperingati akan hari di mana Tuhan Yesus naik ke surga, menyiapkan tempat bagi Priscilla, Deborah, Pak Daniel, Pak Freddy, saya, dan setiap kita ya. Dan juga untuk saudara yang ada di benua Australia, di sana ada PLC Melbourne dan Jemaat Sydney. Dan juga ada wadah ataupun perkumpulan untuk makin dikuatkan belajar akan firman Tuhan. Ada PA Peniel di sana, tepatnya di kota Melbourne dan kota Brisbane. Untuk itu kami mau menyapa, salam. Demikian juga yang ada di JKI Zoe Life Bandung. Shalom. Haleluya. Dan untuk juga keluarga Zoe Life Citra Raya Tangerang. Shalom. Haleluya. Haleluya. Demikian juga bagi saudara-saudaraku semuanya yang tergabung di dalam pemahaman Alkitab PA Peniel yang ada di Jakarta, bahkan yang ada di Jawa Tengah, meliputi kota Semarang, Solo, Kartasura, kota Klaten dan kota Wonogiri, bahkan juga yang ada di Jawa Timur, termasuk juga yang ada di Sumatera Utara di kota Medan. Shalom. Iya, Pak Daniel juga di Zoe Life ini ada fellowship hamba-hamba Tuhan yang tergabung dalam Yayasan Pembawa Kabar Baik. Ada di Jabodetabek juga ya. Dan juga ada di Rotendao gitu ya, NTT. Dan juga ada di Sulawesi Tengah. Di mana Pak Daniel? Di Kepulauan Banggai dan di Pulau Peleng. Oke, mari kita sapa mereka bersama-sama. Shalom. Haleluya. Dan juga untuk Bapak Ibu Saudara yang kebetulan saat ini membukakan channel Zoe Life Church ini, dan kami percaya Bapak Ibu diberkati sungguh lewat channel ini untuk makin kuat, makin intim di dalam Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Mari untuk mengawalinya kita akan buka dalam doa. Silakan Pak Daniel. Mari saudaraku semua yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapakku yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, kalau di hari ini kami boleh memperingati akan hari yang bersejarah, di mana Engkau kembali ke surga di dalam kemuliaan. Maka kami percaya Engkau yang menyediakan tempat bagi kami. Dan Engkau akan datang kembali untuk menjemput gerejanya, umat-Mu Tuhan, kembali ke surga. Oleh karena itu Tuhan kami berkata, kasih karunia-Mu dicurahkan, anugerah-Mu hari ini. Kuasa Tuhan mengalir yang membuat kami mengerti, mengenal Engkau. Dan kami memahami akan kebenaran yang Engkau telah lakukan di muka bumi ini. Dan melalui hal ini Tuhan, kami rindu semua hari ini Engkau melawat kami dimanapun kami berada, sehingga kami boleh berjumpa dengan Engkau. Kami boleh dipulihkan, bahkan kuasa-Mu menyembuhkan, mujizat-Mu terjadi. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini Tuhan hanya di dalam Engkau. Kami percaya ada kuasa darah Kristus Yesus yang ada pada kami, yang memproteksi kami, dan malaikat Tuhan juga berjaga-jaga untuk kami, sehingga kami boleh ada di hadirat Tuhan, tempat di mana kami pakai untuk beribadah, kudus oleh karena darah. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, saudaraku dikasih Tuhan. Karena firman Allah berkata, surga bumi sujud menyembah. Semua memberikan kemuliaan, hormat dan kuasa hanya bagi Yesus Kristus Tuhan yang duduk di tahta.
segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapanmu alam semesta. Langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita, gembita bergema, bagai gemuruh ombak samudra. Terdengar kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Sekali lagi dari awal, di bumi di surga dan segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapanmu alam semesta. Langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita, gembita bergema, bagai gemuruh ombak samudra. Terdengar kudus, 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 kuduslah Tuhan. Mari semua berkata suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Biar semua yang bernapas, biarlah semua yang bernapas memuliakanmu. Surga dan bumi pun bersorak merayakanmu. Nyanyikan pujian, kudus, 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 kuduslah Tuhan. Amin. Suci, 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 sucilah Tuhan. Sekali lagi katakan kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan, sucilah Tuhan. Oh, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan. Mari saudaraku, lebih lagi kita nyatakan pujian kita. Dengan segenap hati kita memuji, dengan segenap jiwa kita bernyanyi. Karena apa? Rohnya ada di dalam kehidupan kita. Haleluya. Saya percaya roh Tuhan juga ada di dalam hidup Bapak Ibu Saudara di rumah. Haleluya. Mari sama-sama nyatakan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Mari menari, Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. biarlah segenap yang bernapas memuji, meninggikan namanya. Nama yang ajaib, nama yang luar biasa. Katakan yuk. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena rohmu ada
Haleluya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari saatnya kita datang kembali dalam menyembah, memuji, memuliakan namanya. Firman Allah berkata dalam Wahyu 11 ayat 15 sampai 17. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya. Dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas takhta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan Allah, yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar dan telah memulai memerintah sebagai Raja. Haleluya. Mari bersama-sama nyatakan, mulia, mulia bagi anak domba. Mari saudaraku, mari nyatakan, sanjung Dia, tinggikan Dia. Ini waktunya kita memuliakan Dia dengan segenap hati kita. Dia adalah Tuhan yang layak disembah. Sekali lagi, mulia, 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 mulia bagi anak. Mari berikan penghormatan kepada Tuhan. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mari muliakan Dia Raja, Dia Tuhan yang bertahta selama-lamanya. Dia di atas segala-galanya. Mulia, mulia bagi anak domba. Amin, amin, amin. Ini sanjungan kami ya Tuhan. Terimalah setiap pujian pengagungan kami, sebab Engkau yang layak, sebab Engkau mulia, mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, Engkau yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Dia saja Yesus Tuhan, Amin. Raja yang mulia, Raja yang layak menerima setiap ungkapan pengagungan, sembahan kita. Dia saja di surga yang layak menerimanya. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Engkau di tempat yang maha kudus. Ya. Mari sama-sama nyatakan, Kau Raja mulia, bertahta selamanya di bumi seperti di surga.
bertahta selamanya di bumi seperti di surga. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Tuhan, Raja mulia yang bertahta selamanya dalam kehidupan kita. Nyatakan, Kau Raja mulia, bertahta selamanya di bumi seperti di surga. Kau Raja mulia, bertahta selamanya di bumi seperti di surga. Kau yang layak, Kau yang layak.
You reign victorious. I can lift it up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Mari sekali lagi, mari nyatakan Dia anak domba Allah yang kudus yang layak. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. I can lift it up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Mari kita menyembah Dia, mari bersyukur kepada Dia. Ia kadalabaya sadalabaya namo. Ikadalabaya namaste. Dia yang berjanji memberikan seorang penolong. Dia yang telah berjanji memberikan kuasa Roh Kudus-Nya sebagai penolong. Dia yang melakukan kuasa yang tanpa batas sampai selama-lamanya. Mari sembah Dia, mari sembah Dia. Hari ini biar Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Ikadalabatase. Haleluya. Sebab firman-Nya yang berkata, jikalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Terimalah Roh Kudus. Haleluya. Mari Tuhan, baptis gereja-Mu dengan kuasa Roh-Mu, baptis dengan api-Mu, lawatan, kegenakan kuasa Roh-Mu atas umat-Mu. Mereka berjalan lebih kuat, dengan kuat sampai di Sion. Ikadalabadarare. Haleluya, haleluya. Mari buka hati saudara, mari buka kehidupan saudara. Biar Roh Tuhan menjamah engkau. Biarkan kuasa-Nya memenuhi kita hari ini, yang sanggup memulihkan kita. Haleluya. Ikadalabakadalabanassadalabadadabu. Iyadalabanase. Ini kami Tuhan, kami berluka, kami berluka. Yesus Tuhan. Mari Roh Kudus Kau melawat kami. Mari Roh Kudus Kau menjamah kami. Mari Roh Kudus, Roh manis yang lembut. Ikadalabadarare. Ikadalabadarabadadabadadabadadabadado. Jesus. Mari sama-sama kita akan deklarasi. Kita menyatakan iman kita. Mari menyatu, saudara, antara iman kita dengan Tuhan, sehingga terjadi apa yang dari Tuhan. 2, 3. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdiri atas firman Tuhan. Dalam 1 Petrus 4 ayat 1. Firman Tuhan berkata,
Karena Kristus telah menderita penderitaan badani pada waktu Kristus disalibkan, maka kita pun sebagai umat yang sudah ditebusnya harus juga mempersenjatai diri sendiri dengan pikiran-pikiran demikian. Kita selalu mengingat bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Kita juga telah dikuburkan bersama-sama dengan Kristus oleh baptisan dalam kematian tersebut. Kita sama seperti Kristus, yaitu telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Maka kita juga ikut dibangkitkan dan beroleh hidup yang baru. Hidup kita yang baru ini bukan kelanjutan dari hidup kita yang lama. Kehidupan kita yang lama itu adalah manusia lama kita yang telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya dan tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, yaitu manusia lama kita, bebas dari dosa. Kita yang telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Kristus. Kita sama seperti Kristus sesudah bangkit dari orang mati. Tidak mati lagi. Maut, kecelakaan, kemusnahan, kebinasaan, kegagalan, kebangkrutan, ketidakberdayaan tidak berkuasa lagi atas Kristus dan atas kita. Selanjutnya, firman Tuhan berjanji, barang siapa termasuk kita yang telah menderita penderitaan badani, telah berhenti berbuat dosa, maka semua kutuk-kutuk, kegagalan-kegagalan, jalan buntu, nasib buruk tidak menguasai kita lagi. Kami percaya dan setuju dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mau katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Haleluya. Mari sekali lagi saudaraku, sebelum kita menerima yang terbaik daripada Dia, Tuhan yang sudah naik ke surga, Roh Kudus-Nya selalu Dia berikan untuk setiap kita, untuk mengolah, untuk menerima setiap apa yang Dia ingin sampaikan, terlebih pada pagi siang ini melalui hamba-Nya. Untuk itu, mari sekali lagi kita agungkan Dia dengan pujian ini. Mari sama-sama. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari sekali lagi nyatakan, Yesus Tuhan ditinggikan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga.
Sekali lagi, tinggikan Dia. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ini kami Tuhan, bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh, Engkau saja Tuhan yang mampu menjamah setiap hati kami. Biarlah di hari kami memperingati akan kenaikan-Mu Tuhan, kami rindu selalu dekat denganmu Tuhan. Tinggal di hati. Sekali lagi nyatakan Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanku. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati. Kalau boleh sekali lagi saudaraku nyatakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan mengundang hambanya, Pendeta Obed Sudarman, dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Sekali lagi katakan, tinggal di hadiratmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Shalom saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali pada kebaktian peringatan kenaikan Yesus ke surga. Sebelum itu saya akan ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur waktu yang telah Tuhan berikan sehingga kami boleh hadir di dalam kebaktian peringatan kenaikan Yesus ke surga. Tuhan, kami nyatakan dengan iman bahwa kami sudah menerima pewahyuan-Mu, hikmat-Mu, dan pengertian-Mu yang membuat setiap kami dimanapun berada, tatkala mendengar kebenaran firman ini, kami menangkap, kami paham, kami mengerti, dan darah-Mu, darah Yesus ada di dalam hidup kami. Maka tulah tidak boleh menguasai kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya saudara-saudara, kita akan membaca Kisah Para Rasul pasal 1 mulai dari ayat yang keempat sampai ke-11. Firman Tuhan berkata begini. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem
dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Ayat 5, sebab Yohanes Pembaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini adalah pesan yang Tuhan Yesus sampaikan, bahwa mereka para murid tidak diizinkan untuk meninggalkan Yerusalem, karena Tuhan akan menggenapi apa yang telah dijanjikannya. Dan nanti kita akan melihat bahwa Yohanes Pembaptis juga pernah memperkatakan bahwa dia membaptis dengan air, tetapi akan datang, yaitu Yesus yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Oke, kita akan lanjutkan bacaan kita, ayatnya yang ke-6. Maka bertanyalah mereka di sini adalah murid-murid Yesus yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi rupa-rupanya Yesus bukan cuma tokoh spiritual, tetapi dianggap oleh mereka satu tokoh yang bisa memulihkan kondisi Israel. Dan kita harus tahu kondisi Israel pada waktu itu sedang di bawah penjajahan Romawi. Ayat yang ke-7, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditentukan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tuhan memberi jawaban yang jelas bahwa kita nggak perlu tahu kapan pemulihan Israel itu. Bapa sendiri yang akan menentukannya. Ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus memberikan satu gambaran yang jelas bahwa mereka tidak boleh meninggalkan Yerusalem. Karena apa? Karena ayat 8 ini akan direalisasikan, yaitu dikatakan, kamu semua murid-murid, kamu di sini bukan berbicara kepada seseorang, tapi sekelompok orang, murid-muridnya. Kamu akan menerima kuasa. Kapan? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan tatkala kuasa sudah ada, maka dikatakan, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Apa ini maksudnya? Israel pada waktu itu ya punya background yang sekian ribu tahun. Dikatakan bahwa Israel yang semula satu kerajaan dipimpin oleh Daud dan oleh Salomo. Setelah Salomo meninggal, terpecahlah Israel ini menjadi dua, yaitu yang di selatan adalah Yehuda, yang di utara menggunakan Israel. Nah, di sini kita melihat bahwa ayat yang ke-8 tadi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Yerusalem itu yang selatan, yang tadi disebutkan Yehuda, kerajaan Yehuda dengan ibu kota Yerusalem, kemudian di seluruh Yudea dan Samaria. Samaria itu utara, ya. Jadi Israel akan disatukan kembali. Yang tadinya terpecah jadi dua, yaitu Yehuda atau sering digunakan kata Yudea, oke, itu terdiri dari dua suku, yaitu Yehuda dan Benyamin. Kemudian yang ada di Samaria itu adalah 10 suku,
Dan Anda, saya dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Samaria. Jadi tidak ada pembatas lagi. Di Yerusalem, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ini yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Ya. Kemudian dikatakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia. Sesudah Yesus memberikan pesan ini, bahwa mereka murid-muridnya tidak boleh meninggalkan Yerusalem, dan sekarang tatkala murid itu sudah diberi kuasa, kemudian dikatakan akan menjadi saksi Tuhan. Mulai dari Yerusalem, Samaria, dua kerajaan yang dulu terpisah sekarang dijadikan satu kembali. Yudea, Samaria, Yerusalem, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9, sesudah ia, Yesus, mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka. Wow. Seringkali terjadi diskusi ya oleh orang-orang percaya mempersoalkan apakah kenaikan ke surga ini sebagai satu peristiwa sejarah. Begitu juga ditanyakan, waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, apakah itu juga fakta sejarah? Memang kita harus mempunyai kriteria yang jelas yang disebut fakta sejarah itu apa. Apakah ada saksinya, kemudian saksi itu berapa orang, ya, cukup bisa dipercaya atau tidak. Pada waktu kita sedang mempelajari kebangkitan Yesus, saya sudah sampaikan bahwa yang menyaksikan pada waktu peristiwa kebangkitan itu adalah tentara-tentara Romawi yang komandannya adalah Longinus. Kita sudah mempelajari itu. Dikatakan mereka melihat dari detik ke detik peristiwa yang terjadi itu. Nah, sekarang bagaimana dengan kenaikan ke surga? Dikatakan tadi di dalam ayatnya yang ke-9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka. Siapa mereka? Murid-muridnya yang dibawa ke bukit di mana Yesus naik ke surga. Pertanyaan-pertanyaan yang lain akan muncul. Bumi bulat. Tetapi bumi ini yang begitu besar, bila dibandingkan dengan alam semesta yang begitu jauh lebih besar, bumi sangat kecil. Dan tatkala dikatakan dia naik ke surga, apakah sama dengan dia ke atas? Ya, Alkitab mencatatnya begitu. Jadi tatkala Yesus naik ke surga, dia naik ke atas. Tetapi apa yang terjadi? Ada satu hal yang harus kita catat di sini. Kembali lagi saya membaca ayat yang ke-9. Sesudah ia, Yesus, mengatakan demikian, terangkatlah ia, Yesus, disaksikan oleh mereka. Ada yang menyaksikannya. Bukan satu orang, bukan dua orang, tetapi murid-muridnya. Kemudian dikatakan, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ya, ini kita juga pernah membaca tatkala Yesus dimuliakan di gunung yang tinggi. Alkitab mencatat di gunung yang tinggi. Yesus mengajak ketiga muridnya, Petrus, Yohanes, Yakobus, diajak ke gunung yang tinggi, dan Yesus bersama dengan mereka. Tatkala mereka sedang bersama-sama dengan Yesus, tiba-tiba Yesus mengalami satu peristiwa. Kemuliaan Bapa itu turun atasnya,
Dikatakan pakaiannya mulai bersinar, wajahnya mulai bersinar. Dan tidak lama kemudian muncullah Musa dan Elia. Kita tahu Musa sekian ribu tahun yang lalu. Dan dikatakan Musa telah hilang. Mayatnya tidak diketemukan. Ada di mana? Kemudian Elia, tokoh yang hidup juga cukup lama. Kedua ini, Musa dan Elia, hadir pada waktu Yesus dimuliakannya. Dan murid-murid melihat dengan matanya sendiri. Mereka saksi mata waktu Yesus dimuliakan itu. Dan tatkala itu muncullah ide dari murid-muridnya, dan dia berkata kepada Yesus akan membuat 3 tempat tinggal. 1 untuk Yesus, 1 untuk Musa, 1 Elia. Dan apa yang terjadi? Tidak lama kemudian, seperti yang tadi baru saja kita baca, bahwa awan menutup. Kali ini kita juga melihat waktu Yesus terangkat, kemudian awan itu menutupi pandangan mereka. Tapi yang jelas adalah tatkala Yesus mulai terangkat, mereka menyaksikannya. Namun awan dikatakan oleh ayat tadi, awan itu menutupi mereka. Kita lanjutkan lagi bacaan ini. Ayat yang ke-9, sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah Yesus. Disaksikan oleh mereka. Mereka ini siapa? Murid-murid. Mereka itu adalah saksi mata peristiwa kenaikan itu. Walaupun tidak sampai selesai. Jadi Yesus terangkat, dari bumi ini terangkat. Mereka menyaksikan, mereka adalah saksi matanya. Saksi mata itu, kenaikan Yesus terjadi. Dan dikatakan, dan awan menutup Yesus yang lagi terangkat tadi, dari pandangan mereka. Ya. Jadi mereka, murid-murid hanya boleh melihat tatkala Yesus terangkat. Begitu juga dengan peristiwa waktu di gunung yang tinggi itu. Yesus berjumpa dengan Musa dan Elia. Kemuliaan ada pada Yesus, juga ada pada Musa dan Elia. Dan tidak lama kemudian awan itu juga menutup lagi. Ya. Apa ini maksudnya? Maksudnya hanya sampai disitulah mereka boleh menyaksikannya. Nah, inilah yang harus kita pegang. Kenaikan ke surga, Yesus naik, terangkat. Dan hanya sampai disitulah yang boleh dilihat oleh murid-murid pada waktu itu. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Ayat yang ke-10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tidak dikatakan dia terangkat 1 meter atau 2 meter, enggak. Tapi hanya di sini dikatakan ketika mereka murid-murid sedang menatap ke langit. Jadi menatap ke langitnya bukan melihat secara horizontal begini, tapi dia menatap ke atas. Bisa 3 meter, bisa 4 meter, bisa 5 meter. Tapi bukan itu yang menjadi masalah. Mereka murid-murid saksi mata. Mereka memandang ke atas. Kemungkinan besar, ya, maybe 10 meter, maybe 15 meter. Yang jelas, dia terangkat dari bumi ini dan murid-murid melihat itu. Tiba-tiba awan menutupnya. Itulah yang dikatakan oleh Alkitab. Ya. Jadi, kita melihat bahwa murid-murid pada waktu itu, mereka menjadi saksi mata kenaikan Yesus ke surga. Ya. Oh, haleluya. Kita lanjutkan lagi. Ayat yang ke-10 saya baca. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Yesus naik itu, ya, menatap ke langit.
bukan horizontal tapi ke atas. Dia melihat itu. Tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Tiba-tiba 2 orang ini, yaitu malaikat Tuhan, berpakaian putih dekat dengan mereka. Kita tatkala membaca ini, kita teringat pada waktu peristiwa kebangkitan. Peristiwa kebangkitan disaksikan oleh tentara-tentara Romawi yang komandannya adalah Longinus. Kita sudah mendengar itu, ya. Saya sudah sampaikan kepada Anda semua. Nah, kali ini kita melihat mereka sedang menikmati Yesus yang naik ke surga. Tiba-tiba dikejutkan ada 2 orang dengan berpakaian putih dan membuat mereka perhatiannya berubah. Yang tadinya melihat ke langit dan sekarang melihat ada 2 orang ini. Nah, peristiwa ini sama tatkala wanita-wanita murid Yesus sampai ke kubur Yesus. Awalnya mereka sedang diskusi, bagaimana ya batu yang gede, yang tebalnya segini kira-kira 2 jengkal begini, itu cukup berat. Siapa yang akan membantu? Ya. Alkitab mencatat sebelum Yesus bangkit terjadi gempa yang hebat yang membuat batu yang 2 jengkal tebalnya itu terlempar dan jatuh pecah. Berarti satu kekuatan yang besar yang ada pada waktu itu. Sehingga apa yang terjadi? Murid-murid yang wanita-wanita tadi datang ke sana, melihat kubur kosong, dan mereka berjumpa dengan 2 orang lagi, ya, berpakaian putih, ya. Kita lanjutkan lagi, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan mereka berkata kepada murid-murid, "Hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga, dengan cara yang sama." Kedua orang yang berpakaian putih tadi adalah para malaikat. Dan dia berkata, "Hei orang-orang Galilea." Oh, haleluya. Mereka memang berasal dari Galilea. Dan mereka adalah orang-orang sederhana di dalam tanda petik. Mereka adalah orang-orang yang pekerjaannya menangkap ikan. Dan saya sangat yakin bahwa mereka ini bukan pekerja, tetapi mereka ini yang memiliki bisnis itu. Kenapa saya punya pikiran seperti itu? Karena tatkala Yesus berjumpa dengan mereka, Yesus berkata, "Ikutlah aku." Dan Alkitab mencatat mereka meninggalkan apa yang sedang mereka kerjakan dan ikut Yesus. Orang yang bisa bekerja dan langsung meninggalkan pekerjaannya tanpa menimbulkan efek, ya, pasti pemilik bisnis itu. Nah, kalau mereka bekerja, waktu dia mau pergi, pasti bosnya akan tanya, mau kemana kamu? Tapi ini enggak terjadi dampak seperti itu. Yesus hanya berkata, "Ikutlah aku." Nah, Alkitab mencatat dia meninggalkannya dan langsung pergi ikut Yesus. Dan mereka ini adalah orang-orang Galilea. Apa yang terjadi? Kenapa malaikat Tuhan berkata, "Hei orang-orang Galilea"? Mereka adalah orang-orang yang mempunyai identitas yang jelas. Bukan orang yang tidak punya identitas. Hei orang-orang Galilea. Dan orang-orang Galilea ini karena kerjaannya adalah menangkap ikan, jadi
Berbeda dengan orang-orang di Yerusalem. Mereka kebanyakan orang-orang pandai, mereka kebanyakan orang-orang yang secara bisnis besar. Tapi perkataan itu, hei orang-orang Galilea. Apa maksudnya ini? Orang-orang Galilea. Saya menangkap orang-orang Galilea, mereka adalah nelayan, mereka pengetahuannya sangat terbatas, mereka punya hati yang percaya, ya. Mereka adalah orang-orang yang jelas. Hei orang-orang Galilea. Andai kata tidak menyebutkan orang-orang Galilea, akan sangat sulit. Menyebutkan nama satu persatu akan sulit. Dan kebetulan mereka semuanya adalah orang-orang Galilea. Dari orang yang sederhana ini, Tuhan memakai mereka sehingga mereka bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Orang yang biasa dibuat oleh Yesus menjadi luar biasa. Dan nanti kita melihat sejarah gereja awal. Petrus mulai tatkala nanti ya dia dipenuhi dengan Roh Kudus, Petrus bisa khotbah. Petrus bisa menyampaikan firman yang luar biasa, yang membuat para imam, orang Farisi terkejut, terkagum-kagum. Mereka orang yang biasa, tapi dari yang biasa tadi dibuat menjadi luar biasa. Ya. Nah, dari sini kita melihat Yesus bisa memakai orang yang sederhana ini. Yesus bisa memakai orang yang biasa ini. Bagaimana Anda dan saya? Jangan pernah berkata, wah saya belum sekolah teologi. Wah saya orang yang biasa, saya hanya pedagang kecil. No. Alkitab mencatat. Mengapa malaikat itu berkata, hei orang-orang Galilea? Kata-kata itu membuat saya merenung. Kenapa mereka berbicara seperti itu? Hei orang-orang Galilea. Orang-orang yang biasa. Orang-orang yang begitu-begitu aja. Tetapi Tuhan akan membuat mereka mengguncang dunia. Oh haleluya. Mengguncang dunia. Dan seperti yang sudah saya sampaikan pada waktu Paskah, Longinus, sejarah gereja mencatat mereka menggabungkan diri dengan murid-murid yang dikatakan hei orang-orang Galilea. Menggabungkan karena apa? Longinus telah mendapatkan mukjizat. Matanya yang rabun dibuat sembuh. Matanya yang juling dibuat normal. Dan sejarah gereja mencatat Longinus ditugaskan ke daerah Turki sekarang. Dan Longinus selalu berkata, aku salah satu orang yang menyaksikan kebangkitannya. Aku salah satu orang yang menyaksikan kematiannya. Dan sekarang orang-orang Galilea tadi, aku yang menyaksikan dia terangkat. Aku memandang sampai ke langit. Tiba-tiba awan datang dan menutupnya. Karena hanya sampai di situ yang boleh saya lihat. Ya. Nah, sekarang kita kembali lagi. Hei orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. Wow. Yesus yang terangkat ke surga yang meninggalkan kamu. Dikatakan akan datang kembali dengan cara yang sama. Akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ya, dari sini kita mendapatkan satu understanding. Ya. Yang pertama, Tuhan Yesus menggunakan orang-orang biasa. Bukan teolog-teolog. Dia bisa pakai. Bukan berarti Tuhan tidak mau memakai teolog, bukan. Ya. Tetapi
mereka orang-orang yang biasa yang bersama-sama dengan Yesus 3,5 tahun. Mereka mendengar apa yang Yesus sampaikan. Mereka melihat, mereka saksi mata tatkala Yesus melakukan mukjizat-mukjizat. Dan mereka juga selama 3,5 tahun secara kontinu terus-menerus bersama-sama dengan Yesus. Rupa-rupanya inilah yang merubah mereka. Firman yang disampaikan oleh Yesus, dia tangkap, dia mengerti persis, walaupun sejarah gereja juga pernah mencatat dan Alkitab juga mencatat, waktu Yesus berjalan di atas air, mereka sempat berteriak, hantu. Tapi puji Tuhan, Yohanes murid Yesus, bukan Yohanes Pembaptis, Yohanes murid Yesus, dia berkata, dia Tuhan. Ada satu murid yang mengenal Yesus lebih dalam dari yang lain, dan dia sangat yakin, dia berkata, dia Yesus. Kemudian Simon bereaksi, Tuhan, kalau engkau itu, suruhlah aku berjalan di atas air. Dan Yesus berkata, jalanlah. Oh haleluya, dari sini kita mendapatkan banyak pelajaran. Walaupun Anda sederhana, walaupun Anda tidak berpendidikan tinggi, Tuhan mampu merubah hidupmu. Dan Tuhan bisa membuat hidupmu menjadi sesuatu yang luar biasa. Kekristenan berkembang kemanapun, karena dimulai dari orang-orang Galilea yang orang biasa tadi. Hei orang-orang Galilea, hei orang yang sederhana, hei orang yang biasa. Oh haleluya. Mereka bisa mengubah dunia. Bagaimana dengan Anda dan saya? Melalui peristiwa kenaikan Yesus ke surga, pengalaman pribadimu dengan dia amat sangat dibutuhkan. Kita harus punya pengalaman pribadi dengan dia, sehingga kita bisa menceritakan apa pengalaman dengan Yesus itu. Oh, jangan berhenti di sederhananya, ya. Sekali lagi saya akan baca ayat itu. Hei orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Mengapa? Orang-orang Galilea diingatkan, jangan berhenti di situ. Tetapi lanjut, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. Memang faktanya seperti itu, meninggalkan kamu. Ya. Nah, nanti kita akan lihat dan saya akan sampaikan kepada Anda untuk masuk hari Minggu besok. Saya akan menggali ini lebih dalam lagi. Ya. Karena kepergian Yesus ke surga bukan kepergian selama-lamanya, bukan kepergian yang tidak ada kontak lagi, bukan, ya. Dan bukan seperti tatkala orang tua kita dipanggil oleh Tuhan, meninggal, ya. Kesedihan menguasainya, itu hal yang biasa. Nah, terus gimana? Kepergian Yesus ke surga bukan dan tidak sama seperti itu. Tetapi Alkitab berkata, Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Yesus yang terangkat ke surga akan kembali. Ya. Hari Minggu nanti saya akan sampaikan kepada Anda kenapa Yesus harus naik ke surga. Karena dia ada mempersiapkan sesuatu untuk Anda dan untuk saya. Untuk merubah orang-orang Galilea yang sederhana tadi. Untuk mengubah Anda dan saya. Diubahkan. Ya, diubahkan. Bagaimana mengubah ini? Saya pernah melihat orang pembuat batu mulia atau batu setengah mulia, kira-kira begitu ya. Saya melihat bahan bakunya biasa saja,
seperti batu di sungai, di pinggir sungai. Tapi untuk orang yang ngerti ini, dia berkata, ini bisa tak olah ini. Dan saya mulai melihat, dia mulai membuat rancangannya. Kemudian dia mulai gosok, dan saya terkejut. Wow, menjadi batu yang indah. Kalau batu itu masih dalam bentuk aslinya, mungkin tidak berharga. Atau tatkala dia mau menjualnya, tidak ada orang yang mau membelinya. Tapi begitu dia poles. Kemudian setelah jadi, dia tawarkan melalui online. Apa yang terjadi? Banyak peminat, saya mau, harganya berapa ini? Ditanya ukurannya dan lain sebagainya. Wow. Begitu juga dengan orang-orang Galilea tadi. Awalnya orang Galilea, tatkala sudah dipoles oleh Yesus, tatkala ditinggalkan oleh Yesus, dia seperti dipoles. Petrus telah berhasil khotbah dan Alkitab mencatat ribuan yang bertobat. Wow, haleluya. Ya, saya berharap Anda mulai ngerti. Tatkala ada di antara Anda yang berkata, aduh saya ini sederhana, saya nggak berpendidikan, Tuhan bisa menggunakan Anda seperti batu tadi. Ya, batu itu luar biasa, digosok dan menjadi yang luar biasa. Saya berharap Anda mulai nangkep ini. Ya, jangan berhenti di pengertian aku orang biasa, aku orang sederhana. No. Pengalaman pribadimu dengan Tuhan itu yang akan membuat Anda yang sederhana tadi menjadi tidak sederhana lagi, menjadi menarik dan menjadi sesuatu yang sangat berharga. Tutup Alkitabmu. Kita akan berjumpa lagi minggu depan. Beberapa hari ke depan, ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mempelajari bahwa Engkau berkata kepada murid-murid-Mu, hai orang-orang Galilea, orang-orang yang biasa. Tuhan, kami adalah orang-orang yang biasa, tetapi kami menjadi luar biasa tatkala Engkau poles, tatkala kami berjumpa dengan Engkau. Pengalaman ini sangat kami butuhkan dan kami mau mengalaminya itu. Terima kasih Tuhanku. Setiap pendengar yang mendengar firman yang disampaikan saat ini, aku katakan dengan kuasa nama Yesus, Tuhan sedang mempersiapkan Anda untuk dipoles dari orang yang biasa menjadi orang yang luar biasa. Tuhan, sekarang di hadapan kami ada roti dan anggur. Berkati roti dan berkati anggur ini seperti 2000 tahun yang lalu. Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk para murid-Mu. Lakukan juga untuk kami. Aku percaya Engkau ada bersama dengan kami. Dan sekarang kami mau mendeklarasikan apa yang kami percayai sehubungan dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang hancur, yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus, aku sudah sembuh. Penyakit-penyakit di tubuh kami telah Kau ambil, Kau tanggung di tubuh-Mu. Begitu juga dengan kesengsaraan kami, kegagalan kami, kelemahan kami, jalan buntu yang menguasai kami, bahkan nasib buruk hidup kami telah Kau ambil, Kau tanggung di tubuh-Mu. Sampai membentuk bilur-bilur. Aku percaya, aku terima sekarang korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan, mari kita perkatakan perkataan iman sehubungan dengan darah Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang keluar dari sekujur tubuh-Mu. Firman-Mu berkata,
Engkau menebus kami dengan darah Yesus. Engkau menyucikan kami dengan darah Yesus. Engkau memperdamaikan kami dengan darah Yesus. Engkau membenarkan kami dengan darah Yesus. Tuhan, kami terima darah-Mu yang membebaskan kami. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Dan Engkau berjanji, Engkau memberikan hidup kekal-Mu kepada kami. Demi nama Yesus, kami terima hidup kekal-Mu itu. Dan firman-Mu berkata, di dalam hidup kekal, tidak ada kebinasaan, tidak ada alam maut, tidak ada kecelakaan, tidak ada kebangkrutan, tidak ada kemiskinan. Kami percaya, kami setuju janji-janji-Mu ini diwujudkan dalam hidup kami. Tuhan, kami juga berdiri atas janji firman-Mu yang berkata, pada tubuh kami ada tanda-tanda milik Yesus. Dan Kau berkata, tidak boleh ada orang-orang, tidak boleh ada situasi kondisi yang akan mencelakai kami. Kami percaya Tuhan, itu sebabnya kami ambil darah-Mu, kami taruh pada tubuh kami, dan kami katakan, pada tubuh kami ada tanda-tanda milik Yesus, yaitu darahnya. Dan firman Tuhan berkata, mulai hari ini, tidak boleh ada tulah yang menguasai kami. Karena tulah sudah diselesaikan dengan darah Yesus. Tidak boleh ada kondisi buruk, situasi buruk yang selalu dikaitkan dengan murka Tuhan. Tidak boleh menguasai kami. Tuhan, ini adalah iman kami. Ini adalah percaya kami akan janji-Mu. Dan kami setuju Tuhan wujudkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhanku. Kami percaya. Saudara-saudara, kita sudah selesai dan kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya ajak Anda untuk berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang diizinkan mendengar dan mempelajari firman ini bersama-sama dengan kami. Biarlah pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang Tuhan berikan kepada kami mengalir kepada mereka. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap jemaat-Mu yang boleh bersama-sama kami mendengar kebenaran firman, mengalami setiap janji-janji Tuhan. Dan ingatlah kan firman-Mu Tuhan, bahwa ada darah-Mu dalam hidup kami, maka tulah tidak boleh menguasai kami. Kami juga terus berdoa untuk setiap keluarga, demi keluarga, Engkau telah membenarkan kehidupan mereka. Mereka yang berbisnis, Tuhan telah membenarkan bisnisnya. Mereka yang masih studi, Tuhan benarkan studi mereka. Dan mereka yang sedang merancang untuk membina hubungan keluarga, Tuhan benarkan kehidupan mereka. Dan kami percaya pembenaran itu sudah terjadi. Dan kami yakin seperti yang Tuhan janjikan, mereka pasti diselamatkan dari murka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Pak Jokowi yang memimpin negara ini beserta tim di dalam kabinetnya. Tuhan, kami terus berdoa, jauhkan mereka dari korupsi, jauhkan mereka dari kepentingan kelompok, jauhkan mereka Tuhanku dari hal-hal yang tidak baik. Tetapi Tuhan, kami terus mendukung doa. Jadikan mereka menjadi kores-kores bagi Indonesia. Dan kami percaya bahwa Indonesia akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Kami terus berdoa, biarlah rencana Tuhan ditangkap oleh pemimpin-pemimpin kami, sehingga mereka boleh membawa bangsa dan negara ini kepada satu posisi, yaitu menjadikan
bangsa Indonesia dijauhkan dari kesulitan ekonomi, dijauhkan dari kesulitan yang direkayasa oleh kekuatan-kekuatan di luar itu, Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Ingatlah gerejamu terus berdoa untuk bangsa dan negara ini. Dan kami juga terus berdoa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kami. Musuh di sini adalah roh-roh jahat yang mencoba menguasai setiap manusia. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau ada bersama dengan kami. Saudara-saudara, kita sudah selesai, silakan berdiri. Tuhan, aku minta darah Yesus, aku percikan ke atas tangan-tangan yang terangkat dan aku katakan, darah itu menjadi tanda bagi mereka bahwa tidak akan ada tulah yang boleh menguasainya. Dan kami katakan sekarang damai yang dari surga, sukacita dan agape-nya Tuhan tinggal ada pada mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.